Berani angkat tangan? Mana bisa. Apa artinya? Kita hidup di dunia ini tak ada pengharapan. Tetapi puji nama Tuhan, oleh karena 2000 tahun yang lalu, Yesus datang ke dunia ini, lalu dia mengambil rupa sebagai seorang hamba, sebagai manusia, kemudian dia yang menanggung penderitaan kita. Ada yang tanya saya seperti ini. Saya hanya mau jelaskan cawan ya, sahabat-sahabatku. Ada yang bilang sama saya begini. Memangnya Yesus tak bisa menyelamatkan orang dari sorga saja? Yesus bisa selamatkan orang. Apakah Yesus bisa selamatkan orang dari sorga saja? Tanpa harus menjelma menjadi manusia? Bisa. Tapi kenyataan yang terjadi, kalau Anda baca dalam buku Kemenangan Akil 29, tuduhan setan benar ada. Setan akan bilang, masalah di sini bukannya masalah apa, sahabat-sahabatku. Karena masalahnya tuduhan setan sejak dari sorga, itu malaikat, manusia tidak bisa menurut hukum Allah. Yang bisa menurut hukum Allah itu hanya Tuhan Yesus saja. Hanya pencipta saja. Itu adalah Allah sendiri. Henok dibawa ke sorga. Tapi pertanyaan saya, apakah Henok tidak pernah berbuat dosa? Berbuat dosa. Elia dibawa ke sorga. Apakah Elia tidak pernah berbuat dosa? Berbuat dosa. Tidak ada satu manusia pun yang tidak berbuat dosa. Artinya tak berpengharapan mereka semua. Jangan tanya lagi Musa. Musa itu tonjok orang sampai dikubur di dalam tanah pada akhirnya kan. Kalau begitu, adakah pengharapan bagi Anda dan saya untuk hidup? Tidak ada. Yang ada itu adalah maut. Nah sekarang, Yesus kenapa harus datang ke dunia ini? Karena mau membuktikan. Di dalam buku Filipi pasal yang kedua, ayat yang ke-6 sampai 8 mengatakan bahwa dia mengambil rupa sebagai seorang hamba. Jadi kalau ditampar bolak-balik Yesus itu sakit. Kalau ambil silat dan potong jarinya keluar darah dan dia bisa merintih. Kalau dia puasa, dia merasa kelaparan. Tuhan mana bisa lapar, sahabat-sahabatku? Apakah Anda pernah dengarkan Tuhan lapar? Atau ada yang potong tangannya lalu berdarah? Mana bisa? Dia itu pencipta. Itulah sebabnya dia harus datang ke dunia. Kalau dia dari sorga saja selamatkan manusia, maka setan bilang begini, tuduhanku benar, hanya engkau yang bisa. Kalau mau, buktikan. Kamu jadi manusia dan menurut hukum Tuhan. Dan akhirnya Yesus lakukan itu kan. Dan yang kedua adalah, Anda tahu, kita ini dua level di bawah Tuhan. Tuhan, ini pencipta dia, kemudian di bawah malaikat, di bawah Tuhan itu malaikat, di bawah malaikat itu adalah manusia, di bawah manusia binatang berkaki empat, binatang berkaki empat serangga, di bawahnya itu adalah tumbuhan. Bayangkan saja kita dua level di bawah Tuhan. Kalau Tuhan selamatkan kita dari sana, lalu kemudian dia datang dan dia menggunakan bahasa Tuhan, bisa kita mengerti. Kalau Anda bilang bisa mengerti, tolong jelaskan internet kepada sapi. Sapi satu level di bawah kita kan? Bisa sapi mengerti? Tolong jawab dulu. Mana bisa? Kalau ngajar anak-anak saja baru lahir sudah pusing 7 keliling, apalagi ngajar sapi tentang internet. Nggak bisa. Artinya, kalau sapi saja nggak bisa, apalagi semut yang satu level di bawah sapi. Nah, sahabat-sahabatku, inilah alasannya kenapa Yesus harus datang ke dunia. Dan pada waktu dia datang ke dunia, dia mengambil rupa sebagai seorang hamba, dan dia harus menanggung penderitaan, dan juga maut itu, sebagai manusia dia tak sanggup. Kenapa dia tak sanggup? Itu tadi. Baca sendiri. Lukas 22 ayat 42. Ya Bapa, jikalau engkau mau ambillah cawan ini daripadaku. Tapi bukanlah kehendakku. Dia sudah tidak sanggup lagi. Tetapi arah hubungannya dengan kuat, akhirnya dia minum cawan itu. Dia minum cawan itu, dia berusaha digagalkan oleh setan. Digagalkan oleh agen-agen yang ada di dunia. Tetapi pada waktu itu, pada akhirnya Yesus minum cawan. Artinya kalau dia sudah minum cawan, dia harus menjalani maut. Menjalani maut. Dan sekarang ini, sahabat-sahabatku, untuk menjalani maut itu tidak gampang. Dia harus diserahkan. Apakah Anda sanggup? Ingat, kita sebagai umat-umat Tuhan, sebagai pengikut Yesus, ingat baik-baik, seharusnya kita minum cawan, tapi Yesus, dia kasih tunjuk. Aku minum cawan ini, sehingga orang-orang yang mengikuti aku, mereka akan disanggupkan juga. Untuk minum cawan, kenapa? Karena nantinya Anda dan saya juga akan mengikut jalan Yesus. Nah, kalau begitu, untuk minum cawan ini, maka setan akan menyerang Yesus. Dengan 3 cara. Dia serang secara fisik, secara mental, dan Anda juga harus harap itu. Secara fisik,
Pertama, ini penyerangan setan ya. Secara fisik, secara mental, dan secara rohani. Coba ulangi sahabat-sahabatku. Yang pertama apa? Diserang secara fisik. Yang kedua secara mental. Dan yang ketiga secara rohani. Oh, bagaimana penyerangan itu? Dan setan akan lancarkan juga kepada Anda dan saya yang menjadi pengikut Yesus. Ketika kita memutuskan mengikuti Yesus, Anda juga akan diserang oleh setan secara fisik, mental, dan rohani. Mau lihat bagaimana setan menyerang Yesus secara fisik? Mari kita lihat. Mari kita lihat ya. Yang pertama diserang secara fisik, pada waktu Yesus selesai bergumul, dia minum cawan itu, kemudian dia ditangkap, lalu pada akhirnya dibawa ke mahkamah agama, dan singkat cerita pada akhirnya dibawa ke Pilatus, dan Pilatus tidak berani untuk mengambil keputusan. Akhirnya, karena Pilatus penakut, maka Yesus pada akhirnya harus dihukum mati. Di dalam Matius 20, ini penyerangan setan kepada Yesus ya. Penyerangan setan kepada Yesus. Yesus ini dekat sekali dengan Bapaknya. Lihat ya. Penyerangan setan kepada Yesus secara fisik, lihat dulu dalam Matius pasal yang ke-27 ayat yang ke-26. Di situ dia bilang begini. Lalu ia membebaskan Barabas bagi mereka, tetapi Yesus disesahnya lalu diserahkan untuk disalibkan. Oh, sahabat-sahabatku. Dia setelah keputusan dari Pilatus, tidak, ini saya mau bahas mengenai cawan ini ya. Yesus harus diserang secara fisik. Dan Anda dan saya juga harus terima itu. Pada waktu Yesus diberikan keputusan untuk disalibkan, maka pada saat itu dibuka bajunya, kemudian dia harus disesah. Tahu apa arti disesah? Dicambuk. Pertanyaan saya, kalau Yesus dicambuk berapa kali? Mau tahu Yesus kalau dicambuk berapa kali? Kalau Anda tidak tahu, itu cambukan orang Roma pada umumnya 39 kali. Di dalam 2 Korintus 11 ayat 24, itu pada umumnya orang yang kena cambukan Roma itu selalu 39 kali. Makanya dalam buku 2 Korintus 11 ayat yang ke-24 dikatakan, 5 kali aku disesah, orang Yahudi, setiap kali 40 kurang 1 pukulan. 40 kurang 1 pukulan. Berapa kali? 39. Tetapi kenapa di situ? Karena kalau Yesus dicambuk 40 ya. Bagaimana cambukan orang Roma? Anda mau sadar atau tidak sadar, mau percaya atau tidak percaya, kita semua akan menghadapi penyerangan fisik. Mau tahu cambukan orang Roma bagaimana? Cambukan orang Roma itu seperti ini. Nah ini cambukan orang Roma. Oh ini tidak lihat di situ. Tidak apa-apa. Kalau tidak lihat ya ini cambukan orang Roma. Kalau Anda lihat ini cambukan orang Roma, itu memang ada tali ya. Ini ada pegangannya, ada tali. Tapi di ujung-ujungnya itu ada gelembung-gelembung kayak baja. Jadi kalau dicambuk, bayangkan ini kan dibuka bajunya kan. Dicambuk 39 kali, mereka cambuk jarak jauh seperti ini. Ambil jarak dan cambuk seperti ini. Itu nancap sahabat-sahabatku. Nancap di sini. Saya mau tanya. Waktu setan mengadakan penyerangan ini kepada Yesus, ada 39 kali. Jadi waktu dihajar begini, itu nancap di sini dan dicambuk begini. 39 kali. Pada cambukan ke-40 itu dicambuk jarak dekat. Jadi ini muter di bagian dada. Nggak lihat ya badan saya. Bagian dada dan kemudian ditarik tiba-tiba. Itu robek di sini. Bayangkan, Anda bisa bayangkan bagaimana perasaan para malaikat. Para malaikat di sorga. Itu siang malam pada waktu Yesus berada di sorga. Mereka sangat menghormati Tuhan Yesus. Ini pencipta mereka, panglima mereka. Mereka semua. Tetapi pada waktu mereka lihat panglima mereka, Tuhan mereka, pencipta mereka diperlakukan seperti itu, mereka tarik napas, sahabat-sahabatku. Kalau saya itu salah satu malaikat dari mereka, tarik napas, saya bilang kurang ajar ini orang-orang Roma. Bapak keluarkan satu kata saja, maka saya akan hancurkan ini orang-orang semuanya. Yang sementara mempermainkan panglima saya. Itu hati para malaikat ini hanya bisa menahan
menahan dengan pedih ketika melihat panglima mereka diperlakukan dengan sangat kejam. Sekarang saya mau tanya, kalau itu perasaan para malaikat, bagaimana perasaan Bapa di surga? Kalau Anda tidak mengerti bagaimana perasaan Bapa di surga, Anda yang sudah punya anak, bapak-bapak, ibu-ibu yang punya anak, coba Anda bayangkan anak Anda itu ditampar bolak-balik, bukan dicabut, ditampar bolak-balik di hadapan Anda. Apakah Anda bilang begini, lanjutkan, hajar saja anakku itu, sampai keluar darah. Apakah Anda akan bisa seperti itu? Mana bisa. Demikianlah hati Bapa. Dia tak sanggup melihat itu, dan saya boleh katakan bahwa dia pasti hanya menutup mata. Hatinya perih. Tetapi, oleh karena cawan ini harus diminum oleh anaknya, maka konsekuensinya harus diterima, sahabat-sahabatku. Dan itulah sebabnya kalau Anda baca dalam buku Kerinduan Segala Zaman, pada waktu para malaikat melihat akan hal ini, mereka tidak tahan. Mereka tinggal tunggu satu kata dari Bapa mereka. Dan mereka akan hancurkan. Anda tahu kalau satu malaikat saya turun ke bumi, gak hitung menit, detik habis itu prajurit-prajurit Rom. Betul? Benar, sahabat-sahabatku. Dan apa yang terjadi? Bukan itu saja, setelah dicambuk 39 kali, lalu yang terjadi adalah, di dalam buku Matius 27, ayat yang ke-29, kalau Anda baca di situ, di dalam ayat yang ke-29, mereka menganyam sebuah mahkota duri dan menaruh di atas kepalanya, lalu memberikan dia sebatang bulu di tangan kanannya. Apa namanya? Mahkota? Mahkota duri. Anda pernah lihat itu mahkota duri orang Roma? Mahkota duri orang Roma? Mahkota duri orang Roma ini seperti ini. Itu baja, sahabat-sahabatku. Jadi pada waktu itu sudah dianyam, ditaruh di kepala, mentok, lalu mereka akan ambil kayu dan kemudian hajar atau palu begini, dipukul di mahkota itu agar nancap di sini dan darah keluar di sini. Anda bisa bayangkan bagaimana perasaan para malaikat di sana. Di dalam hati Yesus, aku lakukan ini karena aku ingin menyelamatkan manusia. Karena aku kasih tunjuk kepada mereka. Mau tunjukkan supaya mereka disanggupkan juga untuk mengikuti jalanku. Sahabat-sahabatku yang kekasih dalam Tuhan. Oleh karena Yesus mengambil keputusan minum cawan, maka yang terjadi adalah dia harus diserang secara fisik. Dia harus relakan, dia harus diserang secara fisik. Lalu setelah itu, dia dibawa untuk disalib, sahabat-sahabatku. Bayangkan saja, dalam keadaan seperti itu, mahkota duri di kepalanya, lalu di belakangnya sudah berlumuran darah, oleh karena dicambuk sebanyak 40 kali, kemudian saat itu disuruh pikul salib. Dia tidak sanggup lagi. Dia sudah tidak sanggup lagi. Pada akhirnya salibnya itu dibantu oleh Simon. Simon dari Kirene itu kemudian pada akhirnya bawa salibnya. Dan sampai dia disalib, dipaku. Bayangkanlah, Anda tahu, hukuman salib adalah hukuman paling hina. Kenapa? Hukuman salib itu sebenarnya, itu dalam keadaan yang sangat memalukan. Dalam keadaan telanjang, sahabat-sahabat. Dan bayangkan saja dalam keadaan seperti itu, diperlakukan Sang Pencipta dunia. Yang menciptakan manusia dan dunia itu. Bagaimana perasaan para malaikat itu? Perasaan Bapa. Dan Anda pikir, kalau orang disalib pada umumnya, itu tidak mati 1 jam. Bukan dalam jangka 2 jam mati. Bukan dalam jangka waktu 3 jam. Berjam-jam. Bahkan nanti sampai matahari terbenam pun kalau belum mati, ada yang dihukum salib, ada yang belum mati, itu kakinya harus dipatahkan. Tetapi sahabat-sahabatku, waktu Yesus disalib, ini kan tangannya disalib seperti ini, dipaku seperti ini, kemudian kakinya juga dipaku, kan? Bayangkan saja, itu sakit itu berpindah dari sini ke sini, dari 2 tangannya seperti ini, kemudian di kaki. Jadi pada waktu dia merasa kakinya sudah mulai sakit, dia mulai angkat seperti ini badannya. Tapi waktu diangkat badannya seperti ini, sakitnya pindah ke tangan. Karena tangannya juga sudah mulai sakit, pada akhirnya dia jatuhkan seperti ini. Kini sakitnya berpindah ke kaki. Begitu dia terus-menerus. Bukan dalam jangka waktu 1 jam. Bayangkan, kalau 1 jam saja, jangan 1 jam. 5 menit saja Anda dibuat seperti itu langsung menyerah.
Kalau saya Yesus, saya bilang begini. Saya akan bilang begini. Malaikat, tuh, ajar mereka semua. Tetapi Yesus tidak mau seperti itu. Kenapa? Karena dia ingat Anda dan saya. Di Getsemani, dia berdoa kalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Tetapi dia bilang bukan kehendakku yang jadi, kehendakmu lah yang jadi Bapak. Dan sahabat-sahabatku, dalam saat-saat dia disiksa seperti itu, dia berdoa kepada Bapa agar dia disanggupkan. Dan inilah yang akan Anda dan saya harus hadapi, sahabat-sahabatku. Kenapa? Karena kalau kita mengikuti Yesus, kalau Anda baca baik-baik di dalam buku Wahyu 14 ayat yang keempat, kemana saja anak domba itu pergi, itu kita akan ikut. Artinya, kalau anak domba itu minum cawan, dan dia harus diserang secara fisik, maka yang terjadi adalah, Anda dan saya juga harus diserang secara fisik. Bayangkan saja, Yesus tidak bersalah. Dia tidak melakukan satu kesalahan pun, tapi dia harus mengalami penyerangan secara fisik. Anda dan saya, pertanyaan saya, ketika Anda melakukan kebenaran, tiba-tiba Anda ditampar. Mau perang dunia kedua itu, baru di meeting saja ide Anda tidak diterima, langsung bilang, apa kamu? Siapa Anda begitu dah? Memangnya Anda sendiri yang bisa begitu? Oh, ide baru diterima, belum ditampar sahabat-sahabat. Para misionaris, kita pernah melayani di ladang penginjilan, dan banyak kali kita ditolak. Ada juga yang harus ada juga harus diludahi. Ada juga yang mendapat ancaman parah. Bahkan ada juga yang harus meninggal dunia. Tapi belum banyak sahabat-sahabat. Tetapi ketika penyerangan fisik itu datang kepada kita bukan karena kita melakukan kesalahan. Kita melakukan kebenaran. Pertanyaannya, apakah Anda sanggup, sahabat-sahabat? Ketika Anda melakukan hal yang benar dan hal yang tulus di hadapan Tuhan. Tetapi bukannya mendapat pujian, justru Anda harus mendapat penganiayaan. Apakah Anda sanggup untuk hadapinya? Sahabat-sahabatku, kita harus memikirkan apa yang pernah dialami oleh Yesus. Kalau kita mengikuti Yesus, kita akan mengikuti jalannya. Lalu, mari kita lihat, sahabat-sahabatku. Setelah penyerangan fisik, ada penyerangan yang lebih hebat lagi dari fisik. Apa penyerangan yang kedua? Yesus minum cawan, dan dia harus mendapat penyerangan pertama secara fisik. Di belakang semuanya ini adalah setan. Dan yang kedua adalah penyerangan secara mental. Mau tahu penyerangan secara mental? Kita buka di dalam buku Matius pasal yang ke-27, ayat 27 dan 28. 27 dan 28. Matius 27, ayat 27 dan 28. Kemudian, serdadu-serdadu wali negeri membawa Yesus ke gedung pengadilan, lalu memanggil seluruh pasukan berkumpul sekeliling Yesus. Mereka menanggalkan pakaiannya dan mengenakan jubah ungu kepadanya. Oh, Yesus buat kesalahan? Tidak. Tetapi pada waktu itu serdadu membawa Yesus ke gedung pengadilan, lalu memanggil seluruh pasukan berkumpul sekeliling. Mereka menanggalkannya. Apa artinya? Mereka sementara mengolok-olok dia, menghina dia. Woi, kamu raja orang Yahudi kah? Woi, kamu ini adalah pencipta kah? Kamu adalah anak Allah kah? Mereka mengolok-olok dia. Sesudah mengolok-olok dia, mereka menanggalkan jubah itu di ayat yang ke-31 ya. Daripadanya dan mengenakan pula pakaiannya. Kemudian mereka membawa dia keluar untuk disalib. Sahabat-sahabatku, penyerangan secara mental adalah hinaan. Hinaan dari mana tadi? Serdadu-serdadu. Oh, oleh karena Anda melakukan kebenaran, oleh karena Anda mengikuti Tuhan, mengikuti kesaksian Tuhan Yesus, mengikuti kata-kata roh nubuat, mengikuti firman Tuhan, bukannya dapat pujian, tetapi dapat hinaan. Dari siapa? Serdadu-serdadu, wali negeri. Siapa serdadu-serdadu? Inilah penguasa dunia. Penguasa dunia. Penguasa dunia, bisa jadi itu pemerintah. Ingat, di akhir zaman, oleh karena melakukan kebenaran, Anda akan dihitung. Anda akan diolok. Anda tidak akan dihargai. Justru akan dicaci maki. Pertanyaan saya, apakah Anda sanggup, sahabat-sahabatku? Para senior misionaris. Aduh,
Jangan gitu. Sekarang saya berikan contoh saja ya. Saya berikan contoh. Bayangkan saja, kita ini bilang bahwa kebutuhan dasar kita itu adalah sandang pangan papan. Tapi kebutuhan paling mendasar itu sebenarnya ingin dihargai. Betul atau tidak? Karena penyerang secara mental ini berhubungan dengan harga diri. Bayangkan saja, Anda itu gendut kan? Lalu ada yang bilang begini, kalau dia bilang begini, aduh kamu cantik, kamu pintar. Oh, senangnya bukan main. Betul kan? Waduh, Anda itu menawan, rambut Anda mantap sekali, gigimu rapi, kemudian bajumu modis sekali, pakaianmu mantap sekali. Wah, senyum lebar. Tapi bagaimana kalau datang seperti ini? Dasar gendut, goblok, nggak punya otak. Apa yang terjadi? Anda bilang dasar, kurus krempeng, hitam, dekil. Wah, bau busuk. Walaupun itu kenyataan, sahabat-sahabatku. Sakitnya di sini. Kenapa? Harga diri. Baru bawa acara sedikit kan. Acara baru sebutkan nama, dia bilang, mana ini pakai otak atau nyanda? Sebut nama saja salah-salah. Oh, mental kalau tidak kuat. Padahal ini, mental tidak kuat, dia bilang gini. Memangnya nggak ada buat salah. Kamu nggak pernah buat salah. Memangnya kamu sendiri. Kamu juga punya otak. Langsung ini dibalas kan. Bayangkan saja, ini padahal hal yang kecil. Anda sudah lakukan hal yang bagus, tidak dihargai. Diolok. Yang pertama oleh siapa? Sudah lakukan kebenaran. Aduh, ingat penyerangan. Jangan bermimpi, dunia sayang sama kamu ya. Jangan bermimpi, dunia sayang sama kita, karena kita melakukan kebenaran. Tidak, tidak. Pelajaran tadi malam kita sudah lihat ya. Dunia justru akan membuat Anda menderita, bukan karena buat kesalahan. Kebenaran. Tetapi haruskah kita menyerah? Kalau menyerah mental tempe. Jangan jadi senomisionaris mental tempe, jadi umat-umat Tuhan mental tempe. Nah, penyerangan kedua, ini dari pemimpin-pemimpin dunia. Penyerangan yang kedua secara mental adalah Matius 26 ayat 59. Tolong buka. Matius 26 ayat 59. Dia bilang begini, imam-imam kepala malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian palsu terhadap Yesus supaya ia dapat dihukum mati. Oh, sahabat-sahabatku, Anda buat kebenaran. Yesus buat kebenaran, bukannya dipuji, tetapi justru dicari alasan agar dihukum mati. Oleh siapa? Imam-imam. Baca sendiri ya. Oleh siapa? Imam-imam. Menurut saudara dan saya, imam-imam itu siapa? Imam itu siapa? Imam itu adalah kepala-kepala gereja. Penyerangan secara mental. Yang pertama adalah pemimpin-pemimpin di dunia, penguasa dunia, dan yang kedua adalah pemimpin agama. Aduh, Anda sudah lakukan yang terbaik. Buat revival AMI. Bukannya dihargai, ya kan, oleh pemimpin-pemimpin agama, gereja. Apa yang kamu buat itu? Sudah menentang lagi, bukan dihargai. Bisa jadi itu ada di dalam gereja kita. Bisa jadi. Kenapa? Di sini bilang imam-imam kepala malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian palsu. Oh, di akhir zaman ketika Anda berkomitmen untuk melakukan kebenaran, jangan berpikir hanya penguasa dunia ini akan menentang Anda. Oh, ada orang pemimpin gereja juga bisa jadi akan menentang Anda. Pemimpin gereja. Dari mana saya tahu? Baca sendiri Matius 26 ayat yang ke-59. Yesus, dia melakukan kebenaran, yang buat kesaksian palsu, yang cari-cari kesaksian palsu siapa? Imam kepala. Tidak dihargai, Anda sayang. Tidak akan dihargai. Perbuatan Anda itu yang benar, yang sesuai dengan kehendak Tuhan, bukannya dihargai oleh pemimpin gereja, tetapi tidak. Kadang-kadang ada juga yang akan membuat kesaksian palsu. Apakah Anda sanggup? Mau minum cawan? Ingat baik-baik. Yesus kasih tunjuk ini. Dia berkumpul di Taman Getsemani. Penyerangan pertama fisik, yang kedua secara mental. Dan secara mental ini, sahabat-sahabatku, penguasa tidak akan hargai kita. Menolak kita. Pemimpin gereja juga bisa jadi akan menolak, menghina, mencari alasan untuk menjatuhkan Anda. Lalu,
Pada akhirnya apa? Kalau nanti sudah dapat, tolong baca di dalam Matius 27 ayat ke-25. Sudah dibawa, bayangkan saja. Dia bilang apa? Dan seluruh rakyat itu menjawab, biarlah darahnya ditanggungkan atas kami dan atas anak-anak kami. Seluruh rakyat. Tolong lihat ya, rakyat yang ada di mana? Mau ada di Membe, mau berada di Armadidi, mau ada di mana saja. Bisa jadi itu rakyat-rakyat menentang kita. Ya kan? Jangan berpikir dunia akan sayang sama kita. Waduh, wah ini sudah berbahaya. Tetapi yang lebih bahayanya lagi adalah penyerang secara mental. Anda tahu apa? Anda tahu apa? Di dalam buku Matius 26 ayat yang ke-56. Matius 26 ayat yang ke-56. Nah, dia bilang apa di situ? Akan tetapi semuanya ini terjadi supaya genap yang ada tertulis dalam kitab nabi-nabi. Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Penyerangan secara mental yang akan datang dalam diri Anda, hai senior misionaris, anggota gereja, adalah orang yang sama-sama melayani bersama-sama di misionaris. Bisa jadi akan tinggalkan. Orang yang dekat dengan Anda, sama-sama di revival ini. Tolong lihat di samping kiri kanan. Ini calon-calon, ya teman-teman senior misionaris dan juga anggota. Ini calon-calon samping kiri kanan tinggalkan kita. Bukan karena kita melakukan kesalahan, tapi melakukan kebenaran. Tolong lihat, tengok satu-satu. Yang sudah pacaran itu, bisa jadi pacarnya akan tinggalkan kamu. Kenapa? Karena Yesus sangat sayang murid-muridnya. Tapi pada waktu itu, murid-muridnya lari semuanya. Kalau Anda tidak dihargai oleh pemimpin dunia, oke. Kalau saya tidak dihargai pemimpin dunia, oke. Pemimpin agama, oke juga. Tapi jangan ditinggalkan oleh orang yang disayangi. Partner kita melayani sama-sama di ladang. Tidur malam sama-sama. Makan sama-sama. Melawat sama-sama. Bahkan menangis sama-sama. Berdoa sama-sama. Dia akan tinggalkan kita. Sahabat-sahabatku, bahkan istri, suami, bisa jadi akan tinggalkan kita. Bukan karena kesalahan. Tidak, tapi bisa jadi kebenaran. Tapi ada juga kalau kesalahan ditinggalkan, biarlah ya. Sahabat-sahabatku, di akhir zaman kita perlu berpikir, apakah kita sanggup mengikuti Yesus? Yesus kasih tunjuk ini. Waktu dia meminum cawan ini, dia katakan, ya Bapa, bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu yang jadi. Karena penyerangan yang datang kepada Yesus secara fisik, secara mental, kalau sudah berhubungan dengan orang yang paling kita sayang di samping kiri kanan, meninggalkan kita, ini tidak gampang. Dan Yesus hadapi. Murid-murid tinggalkan dia. Bahkan murid yang berkomitmen, aku tidak tinggalkan kamu. Petrus menyangkal Yesus 3 kali. Anda tahu betapa sakitnya. Kalau Yesus dihukum secara fisik bisa dia tahan. Tetapi saat dia ditinggalkan murid-muridnya, dia tidak tahan. Sahabat-sahabatku, tapi dia berdoa, Tuhan sanggupkan saya, murid-murid, tinggalkan saya. Orang-orang yang ada di samping kiri kanan Anda. Yang bisa jadi adalah orang-orang yang memiliki jiwa misionaris sepelayanan. Bisa jadi mereka akan tinggalkan. Sanggupkah Anda mengikuti Yesus? Yesus, dia harus minum cawan ini, sahabat-sahabatku. Lalu, yang berikutnya lagi adalah, kalau dia ditinggalkan, ini penyerangan yang ketiga. Lebih berat, sahabat-sahabatku. Penyerangan fisik, mental, dan penyerangan yang ketiga adalah dari setan, adalah penyerangan secara rohani, spiritual. Suruh tahu kenapa? Penyerangan spiritual ini ada. Ini yang sangat Yesus gumulkan di dalam minum cawan itu. Kenapa, sahabat-sahabatku? Mulai dari Getsemani sampai pada waktu dia dibawa ke mahkamah agama, di hadapan Pilatus, sampai disalib, dia tidak lihat wajah Bapaknya. Sama seperti putus hubungan, dia tidak lihat wajah Bapaknya. Dan banyak orang katakan, tega sekali Bapak menyembunyikan wajah. Masalahnya di sini adalah Yesus bertindak sebagai manusia. Dia minum cawan. Anda dan saya juga tidak bisa lihat wajah Bapak, kan? Bayangkan saja, Yesus tidak lihat wajah Bapaknya. Kalau dia harus dicambuk, dimahkotai duri,
disalib, ditinggalkan oleh penguasa dunia, pemimpin agama, dan bahkan adalah murid-murid yang dia sayangi, masih oke. Tetapi hubungan spiritual, rohani dengan bapaknya ini, kalau dia tidak lihat wajah bapaknya, ini sangat sakit. Kenapa? Batinnya diserang, sahabat-sahabatku. Itulah sebabnya, sahabat-sahabatku, pada waktu dia harus minum cawan ini, dia harus berani menerima, dia akan berpisah dengan Bapa. Itulah makanya ditulis dalam buku Markus, pasal yang ke-15, ayat 34, di situ dikatakan. Dan pada jam 3, berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli lama sabachthani, yang berarti, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Kalau ditinggalkan murid-murid, oke. Harus disalib, dicambuk di mahkota Duri, oke. Tapi ditinggalkan Bapa, tidak oke. Ini adalah penyerangan secara rohani. Itulah makanya pada waktu Yesus berada di salib, dia bertanya, ya Bapa, ya Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Tetapi ingat baik-baik, dalam keadaan seperti ini, sahabat-sahabatku, dalam keadaan seperti ini, Yesus tidak pernah berbosan. Dia sanggup minum cawan itu. Dan pada waktu dia minum cawan itu, sahabat-sahabatku, walaupun dia tidak lihat wajah Bapaknya, waktu dia berada di salib, sahabat-sahabatku, ini ayatnya ya. Tetapi pada saat itu, sahabat-sahabatku, dia ingat kutipan yang ditulis dalam buku Mazmur 31, ayat yang ke-5. Dia ingat sekali ayat hafalan itu. Saat dia sudah ditinggalkan murid-muridnya, dan bahkan dia tidak lihat lagi wajah Bapaknya. Di dalam Mazmur 31 ayat yang ke-5. Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Sahabat-sahabatku, saat nanti waktunya, ketika kita harus diserang oleh setan, secara fisik, secara mental, secara rohani, maka ingat baik-baik, firman Tuhan adalah pegangan kita. Itulah sebabnya, Yesus dia ingat firman Tuhan yang diajarkan oleh mamanya. Dan dia dikuatkan oleh firman Tuhan itu. Mazmur 31 ayat yang ke-5. Ke dalam tanganmu lah aku serahkan nyawaku. Engkau membebaskan aku, ya Tuhan Allah yang setia. Sahabat-sahabatku yang kekasih dalam Tuhan. Sahabat-sahabatku yang kekasih dalam Tuhan. Pertanyaannya adalah, apakah Anda sanggup untuk mengikuti Yesus? Apakah Anda sanggup untuk mengikuti Yesus? Pertanyaan saya pada saat ini. Apakah Anda dan saya sanggup untuk diserang secara fisik, mental, dan rohani? Mau Anda sanggup atau tidak? Yesus sudah pernah berkata juga. Dia pernah berkata di dalam buku Matius 20 ayat yang ke-23. Di situ Yesus bilang seperti ini. Yesus berkata kepada mereka, cawanku memang akan kamu minum. Oh, artinya cawan ini juga harus diminum oleh kita. Kenapa sahabat-sahabatku? Karena kita juga akan diserang secara fisik. Kita juga akan diserang secara mental. Dan kita juga akan diserang secara rohani. Dan pada waktu kapankah itu sahabat-sahabatku? Mau tahu pada waktu kapan? Pada waktu kita menghadapi masa kesesakan, ketika kita mempertahankan kebenaran firman Tuhan, ketika kita menyatakan kebenaran firman Tuhan, maka yang terjadi adalah ada orang-orang, penguasa dunia, bahkan pemimpin-pemimpin agama, dan bahkan orang yang ada di samping kiri kanan kita, yang akan tidak menyukai ini. Dan kita akan berhadapan dengan penyerangan setan. Karena setan menggunakan mereka, menyerang kita secara fisik, secara mental, dan juga secara rohani. Apakah Anda dan saya siap? Sahabat-sahabatku, mari kita baca sama-sama. Di dalam buku Wahyu pasal yang ke-16 ayat yang pertama. Kita baca sama-sama. Karena nanti setelah hukum hari Minggu yang pertama, hukum hari Minggu secara nasional dikumandangkan, secara internasional, sahabat-sahabatku, umat Tuhan akan diserang secara fisik. Setelah umat Tuhan akan diserang secara fisik, umat Tuhan juga akan diserang secara mental dan rohani mereka. Pada waktu kapan itu, sahabat-sahabatku, kalau kita baca pekabaran malaikat yang ketiga di ayat yang ke-10 saja, ini sementara menjelaskan mengenai buku Kemenangan Akhir pasal 39. Dengan kata lain, kalau Anda mau mengerti buku Kemenangan Akhir pasal 39, sahabat-sahabatku, baca seluruhnya, dan ini menjelaskan apa yang terjadi di depan yang belum terjadi sekarang ini, yaitu Wahyu pasal 16 ayat yang pertama. Di mana pada waktu kapan waktu itu? Itulah saatnya di mana
malapetaka, 7 malapetaka akan turun kepada kita, sahabat-sahabatku. Tetapi pertanyaannya sekarang ini, apakah benar itu akan datang kepada kita? Anda dan saya harus siap diserang secara fisik. Sebelum Yesus berdiri, sebelum malapetaka itu muncul, Anda akan diserang secara fisik. Anda bisa jadi akan diserang secara mental. Dan pada waktu malapetaka yang ketujuh, bisa jadi 7 malapetaka itu, kita juga akan diserang secara rohani. Dan itulah sebabnya saat ini, saya mau kita buka dalam buku Wahyu pasal 16, ayat yang pertama. Kita baca sama-sama. Dan aku mendengar suara nyaring dari dalam bait suci, berkata pada 7 malaikat itu, pergilah dan tumpahkanlah ke 7 cawan murka Allah itu ke atas bumi. Pertanyaan saya adalah, apakah 7 malapetaka itu sudah terjadi? Belum. Sahabat-sahabatku, hukum hari Minggu saja belum dipaksakan. Secara internasional belum. Secara nasional pun belum dipaksakan, sahabat-sahabatku. Itulah sebabnya saat ini kita harus sudah siap hati pikiran kita agar siap untuk diserang secara fisik dan juga secara mental. Namun, mau percaya atau tidak percaya, Wahyu pasal 16 ayat yang pertama ini akan terjadi. Di mana pada waktu itu bertepatan dengan Mikael berdiri. Malapetaka yang ketujuh, malapetaka yang pertama terjadi bertepatan dengan Mikael berdiri. Kalau Anda masih bingung, tolong buka buku Kemenangan Akhir pasal yang ke-39. Tapi sebelum Anda membaca itu secara tuntas, mari kita datang karena karena di dalam buku Wahyu 16 ayat yang pertama, ini ada hubungannya dengan buku Daniel pasal yang ke-12 ayat yang pertama. Daniel pasal 12 ayat yang pertama. Mari kita lihat. Untuk mengerti Wahyu pasal 16 ayat yang pertama dan seterusnya, kita perlu mengerti Daniel pasal 12 ayat yang pertama. Sama-sama buka, kita baca 2-3. Pada waktu itu juga akan muncul Mikael, pemimpin besar itu, yang akan mendampingi anak-anak bangsamu, dan akan ada suatu waktu kesesakan yang besar, seperti yang belum pernah terjadi sejak ada bangsa-bangsa sampai pada waktu itu. Tetapi pada waktu itu, bangsamu akan terluput, yakni barang siapa yang didapati namanya tertulis di dalam kitab itu. Oh, di dalam ayat ini, dia bilang begini, pada waktu itu juga muncullah Mikael. Sahabat-sahabatku, sebenarnya terjemahannya agak kurang tepat, karena kalau kita lihat, di dalam bahasa aslinya, ya kan, kita lihat di dalam King James Version. King James Version bahasa aslinya bahasa Ibrani ya, tetapi King James Version agak mirip dengan bahasa aslinya. Kalau lihat di dalam King James Version, dia bilang begini, at that time, shall Michael stand out. Michael stand out. Kalau muncul, artinya dia begini. Tadi begini kan, contoh dia bersama begini. Dia nongol gini artinya muncul. Atau tadinya dia masuk dalam air, kemudian dia nongol kepalanya, itu muncul. Tapi kalau dia stand up, tadinya dia duduk, kemudian dia berdiri. Sahabat-sahabatku, kalau perhatikan baik-baik, buku Daniel pasal 12 ayat yang pertama, dia bilang Mikael stand up, Mikael berdiri. Pertanyaan saya adalah, kapan Mikael berdiri? Sahabat-sahabatku, Mikael berdiri, ini terjadi pada waktu pintu kasihan tertutup. Pintu kasihan tertutup. Kenapa? Karena untuk menjelaskan Mikael berdiri. Sebelum Mikael berdiri, dia ngapain? Sudah pasti dia duduk. Dari mana saya tahu? Itu ada di dalam buku Markus pasal 16 ayat 19. Waktu Yesus terangkat ke sorga, kemudian dia duduk di samping kanan Allah Bapa dalam Markus ya. Kemudian apa arti duduk? Kalau duduk, Anda baca dalam buku Daniel pasal 7 ayat 13, itu artinya pemeriksaan. Pemeriksaan, bukan Daniel 7 ayat 13 ya. Daniel 7 ayat yang ke-10. Itu penghakiman pemeriksaan. Kalau dia berdiri, apa artinya? Anda mau tahu kalau dia berdiri apa artinya? Baca sendiri dalam buku Kisah Rasul 7 ayat yang ke-55. Pernah nggak Anda lihat di dalam Alkitab Mikael berdiri? Siapa Mikael di sini? Yesus. Pernah nggak lihat di dalam Alkitab Yesus berdiri? Nah, kalau lihat di dalam buku Kisah Rasul 7 ayat 55, saya mau menjelaskan mengenai apa yang ditulis dalam Daniel pasal 12 ayat 1 ya. Di dalam Kisah Rasul 7 ayat 55, itu ditulis Mikael berdiri. Yesus berdiri. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah
Dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Yesus berdiri. Apa arti Yesus berdiri dalam Kisah 7 ayat 55? Pintu kasihan tertutup. Untuk siapa waktu itu? Untuk orang Israel. Jadi kalau Anda lihat di dalam buku Daniel 12 ayat 1, Mikael berdiri, itu artinya pintu kasihan tertutup secara general. Waktu Mikael berdiri, pintu kasihan tertutup, dan pada saat itu, Yesus sudah menyelesaikan pekerjaannya di bilik yang Maha Kudus. Kemudian pada waktu itu, 7 malapetaka akan dicurahkan, dan sahabat-sahabatku, ingat baik-baik. Kalau Anda dan saya mengikuti Yesus, kita akan mengalami masa di mana hidup tanpa perantara. Tidak ada perantara. Tidak ada perantara. Bisa jadi waktu hukum hari Minggu kita diserang secara fisik. Waktu hukum hari Minggu secara internasional. Bisa jadi kita diserang secara mental juga. Tetapi pada waktu Mikael berdiri, Anda akan hidup tanpa perantara. Inilah penyerangan setan. Secara rohani. Secara rohani. Namun kalau kita mengikuti Yesus, hubungan Anda dengan Bapa kuat. Dan juga kita memiliki pertahanan yang kuat di dalam firman Tuhan. Baca sendiri dalam buku Kemenangan pasal 39. Orang yang tidak melatih, tidak membentengi dirinya dengan firman Tuhan. Pasal 37 dikatakan, maka dia akan terhempas keluar. Dan tidak bergumul sungguh-sungguh untuk dosa-dosa kesayangan. Dia juga akan terhempas keluar. Itulah sebabnya pada waktu Mikael berdiri, maka di dalam buku Kemenangan akhir, halaman 532, apa yang firman Tuhan katakan di sana? Pada waktu ia di sini adalah Mikael atau Yesus. Pada waktu ia meninggalkan bait suci, kegelapan menutupi penduduk bumi. Pada masa yang mengerikan ini, orang-orang benar harus hidup di pemandangan Allah tanpa pengantara. Tanpa pengantara. Pengekangan yang telah diberlakukan atas orang-orang jahat telah dilepaskan, dan setan mengendalikan seluruh orang-orang yang pada akhirnya tidak bertobat. Bayangkan saja sahabat-sahabatku, kita hidup mengikuti Yesus, diserang secara fisik, diserang juga secara mental, dan juga diserang secara rohani. Oh sahabat-sahabatku, apakah Anda siap menghadapi hal ini? Pada masa itu, kita tidak ada lagi perantara. Kenapa Yesus sudah berdiri? Dan setan memiliki kekuatan yang full, kuasa yang full untuk menguasai, kuasa yang penuh untuk menguasai Anda dan saya. Dan pada waktu itu, kalau Anda dan saya memiliki hubungan yang kuat dengan Tuhan, maka yang terjadi adalah pada saat itu kita akan kuat. Kenapa? Karena pada masa itu sudah tidak ada lagi kematian, sahabat-sahabat. Dari mana saya tahu? Baca sendiri buku Kemenangan 39. Orang-orang yang coba menyerang Anda pada waktu itu, mereka punya senjata akan jadi jerami. Bukan itu saja. Pada waktu itu, walaupun kita stres, muka kita sama seperti pucat pasih. Tetapi kalau seandainya kita sanggup untuk melihat para malaikat yang mengelilingi kita, maka dengan demikian kita tidak akan pernah merasa takut. Walaupun kita bahas sampai seperti ini, saudara-saudara. Tapi Anda yang masuki pada masa itu, pada waktu pintu kasihan tertutup, di mana Mikael berdiri, dan 7 malapetaka ini harus terjadi. Apakah kepada Anda? Tidak. Kita tidak akan kena 7 malapetaka itu. Tetapi kepada mereka yang tidak mengikuti Tuhan Yesus. Tidak mengikuti kebenaran ini. Tidak mengikuti kata firman Tuhan. Maka mereka semua akan mendapat cawan murka Allah. Cawan murka Allah. Sementara Anda dan saya, karena kita mengikuti Yesus, teladan kita adalah guru kita, Tuhan kita, pencipta kita, kita disanggupkan oleh Tuhan. Kita disanggupkan oleh Tuhan, dan pada akhirnya kita akan dinyatakan menang. Dan pada masa itu, tidak ada lagi kematian, sahabat-sahabat. Tidak ada lagi masa pertobatan bagi mereka yang terus menolak akan kasih karunia Tuhan. Dan kita yang hidup pada waktu itu, hanyalah bergantung kepada Tuhan. Walaupun kita tidak bisa melihat Tuhan itu sendiri. Nah sekarang sahabat-sahabatku, saya mengundang mari kita baca di dalam buku Wahyu pasal 16 ayat yang ketiga. Oh, oke, ada yang bisa baca ayat yang pertama? Mungkin jemaat di sini. Buku belum ayat yang ketiga ya. Ayat yang kedua, Mohon maaf, ayat yang kedua.
Boleh baca ayat yang kedua? Wahyu pasal yang ke-16 ayat yang kedua. Dia bilang, malapetaka. Mari kita lihat. Karena cawan murka Allah ini akan ditumpahkan kepada mana? Kepada orang-orang yang memiliki, yang menyembah binatang dan patungnya, dan yang menerima tanda pada dahinya. Mungkin jemaat sini boleh baca Wahyu pasal yang ke-16 ayat yang kedua. Boleh baca? Wahyu 16 ayat yang kedua, Pastor. Maka pergilah malaikat yang pertama lalu menumpahkan cawannya ke atas bumi. Terus? Maka muncullah bisul kepada apa? Kepada orang yang menyembah binatang dan patungnya dan menerima tanda pada dahi. Sahabat-sahabatku, sudah ada amaran. Di amaran di dalam buku Wahyu pasal yang ke-14 ayat yang ke-9, jangan sembah binatang, jangan sembah patung, dan jangan terima tanda binatang. Kalau tidak, kena cawan murka Allah. Ingat baik-baik. Tuhan tidak pernah membenci manusia. Tuhan mengasihi manusia. Tetapi kalau manusia tetap mencintai dosa, maka yang terjadi adalah cawan murka Allah itu akan datang kepadanya. Ada dan saya mendengarkan pekabaran dari tadi malam, ya. Sampai pada saat ini, dari malam sampai pada saat ini. Akan ada waktunya di mana cawan murka Allah itu akan datang kepada kita. Tetapi kepada siapa? Kepada Anda dan saya yang setia kepada Tuhan tidak. Kepada mereka yang menyembah binatang dan patung. Dan cawan murka Allah ini, dibilang ini yang pertama adalah 7 malapetaka, dan nanti endingnya adalah kepada maut. Sahabat-sahabatku, sebelum saya bahas sampai kepada ini, saya mau tanya, pada waktu Yesus meninggal, pada waktu Yesus mati, dia mengalami mati atau maut? Ada yang bilang mati. Salah, sahabat-sahabatku. Kalau dia mati, berarti dia tidak total untuk mengorbankan dirinya. Dia datang kepada maut. Tapi kenapa dia bangkit? Karena dia minum cawan. Pada akhirnya, karena dia tidak berdosa satu kali pun, maka maut menolak dia. Itulah sebabnya, kita umat-umat Tuhan yang tidak menyembah binatang, dan patungnya, dan tidak menerima tanda pada dahinya, pada tangannya, kalau kita ikut Yesus, maka yang terjadi adalah kita disangguhkan untuk benci dosa. Pada masa itu, sebelum 7 malapetaka ini, kalau Tuhan izinkan kita mati pun, nanti pada akhirnya kita memiliki pengharapan hidup. Kenapa? Karena kita mengikuti anak domba itu. Sementara cawan murka Allah ini akan ditumpahkan kepada mereka yang tidak mengikuti Tuhan dengan segenap hati. Sahabat-sahabatku, mari saya ceritakan kesaksian saya. Anda tahu, saya dilahirkan dalam keluarga yang tidak Advent. Dan pada waktu saya dilahirkan dalam keluarga tidak Advent, jangan boro-boro tentang tanda binatang, boro-boro tentang patung binatang, boro-boro tentang binatang itu. Tentang sabat dan makanan pun saya tidak tahu. Jadi sahabat-sahabatku, kalau Anda bertanya, saya makan apa waktu saya masih belum Advent, itu babi saya pernah makan. Bukan babi saja, anjing pernah saya makan. Bahkan ular pun saya pernah makan. Tetapi saya mau ringkaskan cerita saya. Pada akhirnya Tuhan izinkan saya mengetahui kebenaran tentang makanan dan juga tentang sabat. Dan pada waktu itu di benak saya berpikir bahwa hanya cukup beribadah hari Sabat, Tuhan Yesus datang masuk surga. Beribadah hari Sabat saya masuk surga. Tuhan Yesus datang masuk surga. Itulah keyakinan saya. Lalu sahabat-sahabatku, seiring berjalannya waktu, saya dengarkanlah pekabaran. Kalau tidak menginjil, maka yang terjadi adalah kita punya nama tidak bisa dicatat dalam buku kehidupan. Seperti itu kan? Lalu yang terjadi adalah saya bilang, itulah saya ikut penginjil literatur. Ini kesaksian saya. Terus setelah itu, saya berkomitmenlah untuk kuliah ambil pendeta. Lalu setelah itu ikut misionaris. Bayangkan saja ya, ini kebenaran saya tahu. Saya tahu. Tapi waktu itu saya tidak pernah mengetahui bahwa kalaupun kalau sudah melayani Tuhan, sudah kuduskan sama, sudah melayani Tuhan sebagai misionaris, kalau tidak benci dosa, tidak akan ke surga. Nah, sahabat-sahabatku, waktu saya ikut misionaris, saya baca kutipan itu.
Saya baca kutipan di dalam buku Testimony for the Church, volume 5, halaman 216. Kalau ada satu dosa saja, tidak akan dimateraikan. Ada satu dosa yang Anda miliki, tidak akan dimateraikan. Dan kalau orang tidak dimateraikan, tidak mendapat kecurangan kehujanan. Dan kalau sudah seperti itu, maka dia tidak akan pernah masuk kepada kelompok yang masuk kepada masa di mana masa pintu kasihan itu tertutup. Jadi pada waktu saya tahu tentang hal itu, sahabat-sahabatku, sebenarnya saya gemetar. Kenapa? Saya tahu saya punya dosa-dosa kesayangan. Dan hal yang pertama yang saya ingin ceritakan kepada Anda adalah, saya punya 2 anak. Jadi waktu itu saya tidak tahu konsep. Saya punya 2 anak. Anak saya, ini mungkin otaknya loadingnya agak lama seperti saya ya. Tapi saya sayang dia, namanya Zaneta. Lalu kedua. Jadi 2 anak ini. Anak yang pertama usia 6 tahun saya sudah ngajar baca sama dia. Saya punya dosa kesayangan tidak sabar. Lalu anak yang kedua 5 tahun saya sudah ngajar baca. Bayangkan saja di usia seperti itu, suruh baca, saya paksa supaya bisa baca. Karena saya ajar A, B, C, D. Kalau sama orang saya ngajar, saya bisa sabar. Saya pernah ngajar, ada Denias, sahabat-sahabatku. Itu anak-anak yang tahu. Saya ngajar dia. S-A-S-A, Y-A-Y-A. Baca, dia bukan bilang saya, Taya. Terus, lama-lama saya bilang begini. G-I-G. Baca, kan lebih gampang kan? Saya pikir dia baca gigi. Dia bilang gitar. Lama-lama saya jadi ketawa-ketawa dia kan. Saya bisa sabar. Sampai ke anak saya. Setelah hafal ini A sampai Z, saya ngajar telah hubung-hubungkan huruf. Sudah 10 kali saya ngajar. Saya sudah habis kesabaran. Pukul lagi. Saya ngajar, saya pukul tangannya, saya begitu terus-menerus. Pada akhirnya istri saya, dia lihat saya, dia bilang, kadang-kadang ini sudah tidak tahan, dia masuk di kamar, dia berdoa. Sahabat-sahabatku, pada akhirnya istri saya bilang, sudah tahu kelemahan. Jadi mulai hari ini, jangan kamu mengajar lagi dia. Jangan, saya ngajar. Anak-anak ini homeschooling, sahabat-sahabatku, karena saya tidak memiliki kesabaran. Jadi pada akhirnya istri saya lah yang ngajar mereka. Dan sahabat-sahabatku yang saya mau bilang di sini adalah, apakah hanya satu saja dosa saya gumuli? Ada banyak. Dan kita yang hidup di akhir zaman, walaupun Anda sebagai senior missionaris, sebagai anggota gereja, yang tahu dosa kita itu adalah kita dan Tuhan. Dan ingat baik-baik, tidak ada yang tersembunyi. Sebelum kita masuk kepada masa di mana pemaksaan hukum hari Minggu, bahkan sebelum masuk kepada masa di mana Mikael itu berdiri, mari kita kembali lihat, apakah benar saya sudah disanggupkan Tuhan untuk benci dosa saya. Kalau tidak, mari kita bergantung kepada Tuhan sepenuhnya. Karena di dalam buku Testimony for the Church volume 5 halaman 216, kalau masih ada satu dosa yang kita simpan, maka yang terjadi, kita tidak akan pernah bisa dimateraikan. Itulah sebabnya sahabat-sahabatku, orang-orang yang mencintai dosa, walaupun mereka kuduskan sabar, bisa jadi akan terhempas. Yang menolak perkabaran di akhir zaman, walaupun mereka itu Advent, mereka akan keluar dan mereka jadi musuh yang sangat hebat. Dan pada masa-masa seperti itu, kalau mereka terus keraskan hati, yang terjadi adalah malapetaka itu akan datang kepada mereka. Inilah yang disebut dengan cawan murka Allah. Dan sahabat-sahabatku, mari kita lihat. Kalau lihat di dalam ayat yang ketiga, oke, kita lihat video ini dulu ya. Inilah, boleh lihat videonya ya. Inilah malapetaka yang pertama, yaitu bisul. Kemudian, oke, saya hentikan dulu. Yang berikutnya, kalau Anda baca di dalam buku Wahyu, pasal yang ke-16 ayat yang ketiga dia bilang, dan malaikat yang kedua menumpahkan cawannya ke atas laut, maka airnya menjadi darah, seperti darah orang mati. Malapetaka yang pertama adalah bisul, malapetaka yang kedua adalah apa? Air laut menjadi darah. Kemudian malapetaka yang ketiga adalah sumber air menjadi darah. Semua sumber air
menjadi darah. Dan malapetaka yang keempat adalah matahari yang menghanguskan. Ketika Anda membaca ini, saya baca dalam buku Bible Commentary, ini betul-betul adalah literal. Tetapi ini adalah memiliki makna sama seperti 10 malapetaka yang pernah terjadi di Mesir. Kenapa 10 malapetaka itu terjadi ke Mesir, sahabat-sahabat? Kenapa? Karena kalau Anda perhatikan 10 malapetaka yang terjadi di Mesir, kalau kita kan 7 malapetaka ya, karena orang Mesir ini, mereka sembah banyak dewa. Mereka sembah dewa belalang, sembah dewa kata, dewa apalagi sungai Nil, dan juga dewa-dewa yang lain. Maka pada waktu 10 malapetaka itu terjadi, ini adalah bukti penyerangan Tuhan terhadap dewa-dewa mereka. Dan malapetaka, 7 malapetaka yang terjadi nantinya, ini mau menyadarkan orang-orang yang menyembah binatang dan patungnya dan menerima tanda pada dahinya atau pada tangannya, bahwa sesungguhnya yang mereka sembah itu adalah jadi malapetaka. Contoh, kenapa bisul, sahabat-sahabatku? Kenapa bisul? Karena orang coba terima vaksin, kan? Kenapa bisul? Kenapa orang terima chip? Chip ini kalau kasih masuk ke dalam, kan ini dia bisa ditangkap oleh apa namanya? Oleh satelit. Tetapi kalau ditaruh di dalam, aliran listriknya bagaimana? Aliran listriknya itu pakai tubuh kita, karena tubuh kita ini ada aliran listrik. Tetapi masalahnya, namanya benda asing kalau masuk ke dalam tubuh kita, jadi malapetaka atau tidak? Jadi malapetaka. Itulah sebabnya dia juga akan bisa memunculkan bisul, bisa memunculkan penyakit yang sangat mengerikan. Dan yang berikutnya lagi adalah, kalau Anda perhatikan malapetaka yang kedua dan juga ketiga, itu adalah laut jadi darah dan juga air menjadi darah. Kenyataan yang terjadi, coba lihat ya, ada banyak umat manusia di dunia ini yang sudah mulai mendewakan air. Tetapi ingat baik-baik, air di sini, kalau lihat air di sini, apa artinya air? Apa artinya air? Air yang dimaksud adalah bangsa, ya, bangsa. Dan Tuhan mau tunjukkan kepada Anda dan saya bahwa sesungguhnya apa yang didewakan oleh manusia, ciptaan manusia, itu justru akan menjadi malapetaka. Itu adalah air, itu adalah bangsa, itu juga bisa akan jadi malapetaka. Dan kenapa yang keempat itu adalah matahari? Hampir seluruh agama di dunia ini menyembah matahari. Bagaimana Protestan? Mereka beribadah hari Minggu, rata-rata saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku. Jadi ciptaan ini yang sudah mulai didewakan, dan Tuhan mau membuka mata mereka supaya bahwa sesungguhnya yang didewakan oleh mereka itu jadi malapetaka, sahabat-sahabatku. Itulah sebabnya kalau baca di dalam ayat yang keempat dan kelima, dan malaikat yang ketiga menumpahkan cawannya, sungai-sungai dan mata air. Bayangkan saja, ini orang-orang yang hidup pada zaman. Tapi ingat, orang-orang yang tetap mengikuti jalan anak domba, mengikuti firman Tuhan, kena malapetaka itu tidak. Mereka tidak mendapatkan 7 malapetaka itu. Nah, mari kita lihat. Anda bisa bayangkan, orang yang sudah kena bisu, tiba-tiba merasa haus kan, mau minum air, tapi air jadi darah, sahabat-sahabat. Kita lihat ini, video ini ya. Air laut jadi darah. Kemudian semua sumber matahari jadi darah. Kemudian datanglah matahari. Sinar matahari yang menghanguskan. Nah, kalau begitu, sahabat-sahabatku, mari kita lihat malapetaka selanjutnya. Malapetaka selanjutnya, kita lihat di dalam ayat Wahyu pasal yang ke-16 ayat 10 dan 11. Dan malaikat ayat yang ke-10 dan 11. Oke, kita baca sama-sama. Apa di situ dia bilang? Dia bilang begini. Dan malaikat yang kelima menumpahkan cawannya ke atas takhta binatang itu, dan kerajaannya menjadi gelap, dan mereka menggigit lidah mereka karena kesakitan. Stop dulu di situ, sahabat-sahabatku. Saya mau tanya, di malapetaka yang kelima ini, kegelapan semuanya? Tidak. Alkitab bilang begini, malaikat yang kelima menumpahkan cawannya ke atas takhta binatang itu. Takhta binatang itu takhta binatang yang mana? Binatang yang pertama.
Binatang yang pertama, yaitu siapa namanya? Vatikan. Berarti tahta Vatikan akan menjadi gelap. Kalau Anda lihat baik-baik di situ, bahwa nanti ini akan merujuk kepada dan kerajaannya menjadi gelap, jadi kerajaan Vatikan. Ini juga yang didewakan oleh mereka, banyak orang, dan ini adalah pusat takhta dari iblis, akan menjadi gelap. Karena itu pusat kegelapan dari situ. Pusat Babel dari situ. Dan ini mau menggambarkan kepada mereka supaya mereka bertobat. Tapi pertanyaannya, pada masa ini ada pertobatan? Tidak ada pertobatan. Justru mereka menghujat Tuhan dan menggigit lidah. Gigit lidah mereka. Menggigit lidah. Dan karena kesakitan dan mereka menghujat Tuhan yang di sorga, karena kesakitan dan karena bisul mereka. Saya mau tanya, di malapetaka yang ke berapa itu? Yang kelima, apakah bisul masih ada? Masih. Bisul masih ada. Jadi bisul sudah kena, sekarang air jadi darah, itu semua malapetaka ada semuanya. Bayangkan saja, sudah bisul, kemudian dihanguskan matahari, kemudian takhta menjadi gelap, kerajaan adalah di Vatikan, ya. Sesuai dengan ayat ini, Allah dibilang, dan mereka menggigit lidah mereka karena kesakitan dan mereka menghujat. Sekarang kita baca malapetaka yang ke-6. Malapetaka yang ke-6, sahabat-sahabatku, karena kita mau bahas saat ini dari buku Wahyu 14 ayat yang ke-10, cawan murka Allah itu. Itu sebabnya kita harus lihat cawan murka Allah ini pada akhirnya diberikan kepada mereka yang menyembah binatang dan patung dan menerima tanda pada dahi atau pada tangan mereka. Di ayat yang ke-12 dan 13, baca sama-sama. Kalau Anda punya Alkitab, silakan baca. Di situ dia bilang begini. Dan malaikat yang ke-6 menumpahkan cawannya ke atas sungai yang besar, sungai Efrat, lalu keringlah airnya. Supaya siaplah jalan bagi raja-raja yang datang dari sebelah timur. Sebelum Anda baca ini, dan saya jelaskan ini, saya mau tanya, kira-kira nasib umat Tuhan pada waktu itu di mana? Di gunung-gunung, di gua-gua. Dan saya baca di dalam buku Early Writings, buku Kemenangan Akhir juga pasal 39. Kalau pada waktu itu orang punya duit banyak, sudah tak ada guna lagi. Bagi Anda semua yang punya banyak duit, kalau sekarang masih pakailah untuk pekerjaan Tuhan, ya. Karena pada waktu itu, pada waktu hukum hari Minggu secara internasional pun, itu ada yang bawa duit. Mau dipakai pekerjaan Tuhan sudah terlambat, kecuali terima tanda binatang. Kalau sekarang ini masih bisa digunakan, uang Anda, harta Anda, gunakan untuk pekerjaan Tuhan. Senior misionaris, sahabat-sahabat, orang-orang umat-umat Tuhan di mana saja kita berada, karena pada waktu itu umat-umat Tuhan sudah berada di gunung hutan. Dan umat-umat Tuhan tadinya hidup mereka begini. Ini kan pertanyaan. Tadi hidup mereka dari kota, mereka akan ke desa. Lalu dari desa, mereka nanti mereka akan bertanam. Mereka bertanam, berkebun. Survive. Kenapa? Karena nanti pemaksaan hukum hari Minggu, kita tidak bisa lagi menjual membeli. Tetapi ada masanya di mana Tuhan akan menggiring kita lagi, di mana kita tidak bisa andalkan tanah pertanian kita. Kita hanya mengandalkan Tuhan. Sama seperti Elia diberi makan oleh burung gagak. Dan pada masa kepicikan Yakub itu, itulah masa di mana umat Tuhan akan diberi makan oleh burung gagak. Diberi makan oleh Tuhan melalui burung gagak. Nah, mari kita lihat video ini, sahabat-sahabat. Nasib umat Tuhan akan seperti ini, ya. Oh sayang ya, teman-teman tidak bisa lihat video ini. Oke. Tetapi ada di antara mereka, dari antara umat-umat Tuhan, yang diizinkan untuk dipenjara dan mati. Kenapa? Karena mereka tetap mempertahankan kebenaran dan mereka berada di kota. Makanya kalau amarah untuk keluar. Pak. Tapi itu ya. Jadi pada masa, kalau saya ulangi lagi ya, jangan salah mengerti. Pada masa 7 malapetaka tidak ada lagi kematian. Tidak ada lagi kematian pada masa 7 malapetaka. Namun umat-umat Tuhan yang mati di penjara ini adalah sebelum 7 malapetaka. Oke, itu dikasih tahu jelas dalam buku Kemenangan Akhir ya, 39. Tidak ada lagi kematian pada waktu
7 malapetaka. Namun kematian akan terjadi sebelum 7 malapetaka. Hukum hari Minggu secara internasional, di mana ada death decree. Nah, di situ pada waktu itu ada umat Tuhan yang meninggal dunia. Nah, sebelum itu terjadi, sahabat-sahabatku, mari kita berdoa agar kita disanggupkan untuk mengikuti kehendak Tuhan. Kalau begitu adanya, mari kita lihat di dalam buku Wahyu pasal 16 ayat 12 dan 13. Saya tidak tulis di situ ya, tetapi Anda yakin saya dengan iman ayat-ayat ini. Dan malaikat yang keenam menumpahkan cawannya ke atas sungai yang besar, sungai Efrat, lalu keringlah airnya, supaya siaplah jalan bagi raja-raja yang datang dari sebelah timur. Dan aku melihat dari mulut naga, dari mulut binatang, dan dari mulut nabi palsu itu, keluarlah 3 roh najis yang menyerupai kata. Saya mau tanya, apa malapetaka yang keenam? Malapetaka yang keenam dia bilang, keringlah sungai Efrat. Saya mau tanya, kira-kira sungai Efrat ini apa artinya? Sungai Efrat. Sungai Efrat ini adalah sungai yang berada di mana? Kerajaan Babel. Inilah sungai yang berada di Kerajaan Babel. Dan saudara-saudaraku, ketika dia berbicara mengenai sungai Efrat keringlah air sungai Efrat, dan bersiap raja-raja yang datang, inilah yang disebut dengan pada saat yang sama, maka terjadi krisis yang sangat amat besar kepada Kerajaan Babel. Kerajaan Babel yang sebenarnya apa? Kerajaan Babel yang sebenarnya adalah apa? Kalau baca dalam buku Wahyu pasal yang ke-14 ayat yang ke-8, Babel itu adalah kota besar. Ingat, saya ingin menjelaskan dalam malapetaka yang ke-6 ini. Babel di dalam buku Wahyu 14 ayat yang ke-8 itu adalah kota besar. Tapi kota besar yang mana? Kota besar yang dimaksud ini adalah kota besar yang memabukkan segala bangsa. Bukan Medan, bukan Jakarta ya. Kota besar mana di dunia ini yang memabukkan segala bangsa? Sudah jelas, itu adalah Vatikan. Kenapa? Karena di dalam ayat yang ke-8, dia bilang dia yang memabukkan. Dia, kata dia di situ, dia menggunakan kata hi, tapi si. Si ini laki-laki atau perempuan? Perempuan. Berarti Babel ini adalah apa? Adalah kota besar, tetapi dia itu adalah gereja. Berarti sahabat-sahabatku, akan terjadi krisis yang sangat besar. Terjadi kepada Babel ini. Itulah kering air sungai Efrat. Dan supaya siaplah jalan bagi raja yang datang dari sebelah timur. Dan aku melihat dari mulut. Jadi karena sudah dari mulut naga. Naga siapa di sini? Naga di sini siapa? Adalah setan. Dari mana saya tahu? Buku Wahyu pasal yang ke-12 ayat yang ke-9. Dari mulut naga itu keluarlah, dan dari mulut naga dan dari mulut binatang itu keluarlah, dari mulut nabi palsu 3 roh najis. 3 roh najis, dan 3 roh najis itu. Inilah adalah Roma kepausan. Ini juga adalah apa? Protestan murtad, dan ini juga adalah spiritualisme. Inilah kuasa yang terakhir mereka pakai. Tetapi krisis yang besar ini akan terjadi. Itulah yang digambarkan di dalam Alkitab. Keringlah sungai Efrat. Keringlah sungai Efrat. Tetapi ingat baik-baik sahabat-sahabatku, pada waktu malapetaka yang ke-6, itu Yesus sudah hampir dekat dengan bumi ini. Umat-umat Tuhan berusaha untuk diserang. Pada waktu berusaha untuk diserang dan mau dibunuh, pada saat itu, sahabat-sahabat lihat video ini. Nah, oke, stop ya. Oke, sebelumnya. Kalau kita baca di ayat yang 14, dia bilang begini. Itulah roh setan yang mengadakan perbuatan-perbuatan ajaib, dan mereka pergi mendapatkan raja-raja di bumi, di dunia, untuk mengumpulkan mereka guna peperangan pada hari besar, yaitu hari Allah yang maha kuasa. Sahabat-sahabatku, dengan kata lain, pada waktu itu umat-umat Tuhan sementara berusaha untuk dibunuh oleh mereka, tetapi yang terjadi, mari kita lihat video ini, Yesus sudah berada di dalam perjalanan mau ke dunia. Nah, mereka berusaha untuk apa? Oke. Stop
Stop dulu di situ. Stop di situ. Sekarang, saya baca di dalam ayat yang ke-17 dan ayat yang ke-18. Wahyu pasal 16. Dia bilang apa? Dan malaikat yang ke-7 menumpahkan cawannya ke angkasa. Dan dari dalam bait suci, kedengaranlah suara yang nyaring dari takhta itu, katanya, sudah terlaksana, maka memancarlah kilat dan menderulah bunyi guru, dan terjadilah gempa bumi yang dahsyat, seperti belum pernah terjadi sejak manusia ada di atas bumi. Begitu hebatnya gempa bumi itu. Sahabat-sahabatku, pada waktu malapetaka yang ke-6, itu sebenarnya sudah berada di perjalanan ke dunia ini, sudah mendekat dunia kita ini. Kemudian datanglah malapetaka yang ke-7. Kalau lihat di dalam ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-21, turunlah apa? Hujan es. Dan semua pulau hilang dan tidak ditemukan lagi gunung-gunung, dan hujan es berat seberapa? Seberat 100 pon. Kalau 100 pon ini itu berapa kilo? 50 kilo. 100 pon. Sama dengan 50 kilo, kemudian akan jatuh dari langit dan menimpa manusia. Menimpa manusia, dan inilah kenyataan yang terjadi. Coba tolong lihat ini. Inilah pada waktu malapetaka yang ke-7 terjadi. Malapetaka yang ke-7, Anda boleh lihat di sini, gunung-gunung tenggelam. Itu yang tadi saya bilang ya. Hujan es. Lalu, nah, kita lihat video ini. Nggak dengar? Jadi, sahabat-sahabatku, pada waktu umat-umat Tuhan diserang, tiba-tiba mereka lihat Yesus di awan-awan. Dan pada waktu lihat Yesus di awan-awan, disitulah umat-umat Tuhan akan mendapat kelepasan. Inilah adalah pandangan umat-umat Tuhan pada waktu mereka mendapat kelepasan. Dan sahabat-sahabatku, Anda bisa bayangkan, jikalau kita berada di pihak Tuhan, maka kita akan bersukacita dan kita akan bergembira selama-lamanya. Kenapa? Karena Tuhan berjanji, Dia akan melepaskan kita. Dan selanjutnya, kita baca di dalam buku Wahyu pasal yang ke-8 ayat yang pertama. Wahyu pasal 8 ayat yang pertama, pada waktu Yesus datang, dibilang dalam Wahyu pasal 8 ayat yang pertama, dan ketika anak domba itu membuka meterai yang ke-7, maka sunyi senyaplah di sorga, kira-kira setengah jam lamanya. Jadi sahabat-sahabatku, pada waktu mulai malapetaka yang pertama, itu Yesus berdiri di bilik kemah suci, Dia sudah siap datang, dan perjalanan Yesus dari sorga ke bumi ini, kemudian kembali lagi ke sorga, membawa umat-umat Tuhan sampai ke malapetaka yang ke-7 tadi itu selama berapa lama? Selama setengah jam. Dan setengah jam inilah yang dibilang dalam Wahyu 8 ayat yang pertama, itulah yang dibilang bahwa terjadi sunyi senyap di sorga. Kalau setengah jam ini kita hitung berdasarkan prediksi di dalam Alkitab, nubuatan waktu dalam Alkitab, Yeskiel pasal yang keempat ayat 6, aku menentukan bagimu 1 tahun, 1 hari sama dengan 1 tahun, maka setengah jam ini, kalau mau dihitung, setengah jam ini sama dengan 1 minggu. Perjalanan Tuhan Yesus bersama dengan para malaikat ke bumi ini, lalu kembali lagi ke sorga, itu selama berapa lama? Seminggu. Dengan kata lain, perjalanan umat Tuhan dari sorga, dari dunia ini ke sorga berapa? Kurang lebih ada 3 hari setengah. 3 hari setengah. Oh, sahabat-sahabatku, kalau Anda bilang 3 hari setengah, bayangkan saja, jarak kita akan memasuki suatu bintang namanya yang disebut dengan bintang Orion. Dari sini ke bintang Orion itu nggak bisa dihitung dengan kilometer. Tahun cahaya. Tahun cahaya itu, kecepatan cahaya
itu dalam 1 detik 300.000 kilometer per detik. Dalam 1 detik. Kecepatan cahaya ada 300.000 kilometer. Kalau dalam 1 menit, 18 juta kilometer. Dalam 1 menit. Dalam 1 hari hitung sendiri. Itu artinya sahabat-sahabatku. Biasa kalau kita lihat waktu Yesus datang, malapetaka yang ke-7, pada waktu malapetaka yang ke-7, itu hujan es turun dan kena ini orang-orang yang menyembah binatang patung dan menerima tanda pada dahinya, mati semuanya. Banyak yang bilang bahwa umat Tuhan akan naik ke surga setelah dikelilingi oleh pelangi, kemudian naiknya slow motion. Kecepatan cahaya itu bagaimana sih, sahabat-sahabatku? Bayangkan saja. Melalui kecepatan cahaya akan meluncur. Itulah sebabnya, sahabat-sahabatku. Dibilang di dalam buku Wahyu pasal yang ke-8 ayat yang pertama. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang ke-7, maka sunyi senyaplah di sorga, kira-kira setengah jam. Apa artinya? Perjalanan Tuhan Yesus menjemput umat-umatnya kembali setengah jam. Tapi setengah jam sama dengan berapa? 1 minggu. 1 minggu. Dan pada waktu itulah, orang-orang yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-16. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Bagi Anda dan saya yang diizinkan Tuhan mati sebelum Mikael berdiri, jangan pernah takut mati, karena kita akan dibangkitkan. Bagi Anda yang sudah memiliki anak, yang diizinkan Tuhan meninggal dunia, oleh karena masa pelayanan Anda, baik di kampus atau di mana saja, jangan pernah sedih, karena pada waktu Yesus datang nantinya, setelah 7 malapetaka itu, mereka akan bangkit. Sama seperti video ini. Mereka akan dibangkitkan. Mereka akan dibangkitkan. Sama-sama. Nah, silakan nonton video ini. Tidak ada suaranya ya. Mereka akan dibangkitkan. Dan orang-orang yang masuk pada 194.000 akan diubahkan seperti ini. Sementara orang-orang jahat, orang-orang yang menyembah binatang dan patungnya ini, mereka akan lari bersembunyi dan mereka akan menghadapi kematian kekal. Mereka akan menghadapi yang disebut dengan maut. Dan inilah yang disebut di dalam buku Wahyu pasal yang ke-14 ayat yang ke-10. Mereka yang menyembah binatang dan patungnya dan menerima tanda pada dahinya atau pada tangannya, mereka akan minum dari anggur murka Allah yang ada dalam cawan itu, yang tidak dicampur dengan apapun. Sahabat-sahabatku, sekarang saya mau tanya Anda dan saya yang saat ini, yang sementara mendengarkan pekabaran ini, Anda mau pilih yang mana? Mau masuk pada kelompok yang binasa atau kelompok yang diselamatkan? Kalau seandainya Anda mau masuk kelompok yang diselamatkan, maka yang terjadi kalau Anda diizinkan untuk setia kepada hari Sabat, jangan hanya itu saja, tapi kita juga setia kepada hukum-hukum Tuhan yang lain. Dan itulah sebabnya, kalau seandainya ada di antara Anda yang juga masih takut ya, untuk melayani, ada yang bilang begini, nanti bagaimana pekerjaan saya, bagaimana orang tua saya, bagaimana juga dengan nyawa saya, lihat baik-baik. Kalau Tuhan izinkan kita mati, jangan pernah takut kalau kita mati di dalam Tuhan Yesus. Kenapa? Karena kalau Anda mati dalam Tuhan, Anda semua akan diselamatkan. Tetapi yang bahayanya adalah kalau kita mati bukan di dalam Tuhan. Justru kita akan menerima cawan murka Allah. Itulah maut. Saya doakan agar kita semua tidak mengalami maut itu, sahabat-sahabatku. Kenapa? Selama pintu kasihan belum ditutup, itu artinya masih ada kesempatan bagi kita untuk memperbaiki diri kita. Kenapa? Karena pintu kasihan tertutup bukan hanya terjadi secara general, tapi secara pribadi. Dan secara pribadi itu terjadi ketika Anda menolak bisikan Roh Kudus.
dosa diulang-ulangi terus-menerus dan tidak mau bertobat. Dan bahkan kalau Anda udah mati, maka pintu kasih yang tertutup secara pribadi terjadi pada Anda. Itulah sebabnya pada malam hari ini, sahabat-sahabatku, saya undang. Mari kita sama-sama bertelut, dimanapun Anda berada. Saya ingin agar kita menyanyi dari lagu Aku Mau Turut Ya Tuhan kemanapun di surga. Aku mau turut ya Tuhan kemanapun di surga sampai habis perjalanan. Aku ya Tuhan selamat meskipun jalan sahabat-sahabatku, sementara kita mendengarkan album musik, mari kita berdoa. Tuhan, sanggupkan saya untuk menurut Engkau dengan segenap. Tuhan, tolong saya agar saya boleh mengikuti Tuhan Yesus. Kemanapun Tuhan pergi, kemanapun anak domba itu pergi, aku mau mengikuti anak domba. Sahabat-sahabatku, mari kita berdoa agar walaupun kita diserang secara fisik, mental, dan roh, namun pada saat itu, biarlah kita akan berkomitmen untuk tetap setia mengikuti. Sahabat-sahabatku, mari kita sama-sama berdoa. Kita minta kesanggupan dari Tuhan, agar kita disanggupan oleh Tuhan untuk mengikuti dia. Kalau ada yang mau mendoakan istri, mendoakan suami, mendoakan anak-anak, dan mendoakan orang tua dan keluarga, silakan mari kita sama-sama doakan mereka mulai. Bapa kami di surga, terima kasih untuk malam yang keempat ini. Kami boleh diizinkan untuk mendengarkan. Tolong kami Tuhan, sanggupkan kami untuk mengikuti Kami. Sanggupkan kami Tuhan untuk mengikuti anak domba.
Walaupun kenyataan yang terjadi, kami harus diserang secara fisik, secara mental, dan rohani. Tapi biarlah kami akan berkomitmen tetap setia kepada Bapa dalam sorga. Berkati teman-teman senior missionaries. Berkati semua anggota gereja yang mendengarkan khotbah. Biarlah Engkau sendiri akan menerangkan itu dalam doa kami Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ready for chanting? I'm a missionary. I'm missionary. Cosme. Missionaries. Always Best missionary. missionary. Yes. And there was of God to the end of the earth. Message. God to the end of the earth. To the end of the earth. Go. Puji Tuhan, terima kasih banyak untuk Pastor Neno yang telah menyampaikan penggambaran firman Tuhan pada kita malam hari ini. Kiranya firman Tuhan telah bawakan terus menguatkan kita sebagai umat-umat Tuhan, keluarga-keluarga Tuhan di mana saja kita berada, dan kerinduan kita dapat berjumpa, bertemu Yesus pada kali yang kedua. Sebagai informasi, mungkin boleh ditampilkan di layar, pertanyaan-pertanyaan dari saudara-saudara yang rindu untuk bertanya kepada pembicara boleh disampaikan pada nomor yang telah tertera di chat, dan pada hari Sabat pembicara akan menjawabnya pada hari itu. Terima kasih untuk kita semua. Selamat malam. Tuhan memberkati. Amin. And Thank you, Pastor.